Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Cesario Rido Putra, NIM 049. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi publik. Definisi ekonomi publik sendiri ialah secara gamblang ekonomi publik diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang peranan pemerintah atau negara dalam kehidupan ekonomi. Namun karena ditelaah lebih menjurus kepada keuangan negara, maka sejak tahun 1970-an lebih banyak disebut sebagai ilmu keuangan negara. Disebut ilmu keuangan negara karena pada intinya mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan negara. Menurut Newman pada tahun 1968 dalam Ilyas 1989, ada dua hal pokok yang merupakan konsep ilmu keuangan negara atau ekonomi publik. Yang pertama, ruang lingkup dan tujuan pemerintah. Dalam hal ini diadakan penyesuaian batasan antara sektor pemerintahan dan sektor swasta dalam kegiatan ekonomi, utamanya dalam menentukan bagaimana kemampuan dari kegiatan pemerintahan yang beraneka ragam mungkin akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, efisien dari alokasi sumber daya dan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi di sektor swasta. Dan yang kedua, pembahasan yang berhubungan dengan perumusan ilmu keuangan negara dalam istilah yang non-moneter. Misalnya suatu penjelasan mungkin kedengarannya aneh, di mana kata keuangan pasti ada kaitannya dengan moneter, sehingga dalam hal ini mampu untuk menganalisis mengenai pengumpulan pajak, transfer payment, serta pengeluaran lain guna membiayai bidang yang produktif. Dari penjelasan tersebut dibagi menjadi 4 teori, yaitu teori pengeluaran negara, yang kedua teori penerimaan negara, yang ketiga teori administrasi negara, dan yang keempat teori stabilisasi dan pertumbuhan. Teori pengeluaran negara ialah melalui pengeluaran negara, pemerintah dapat berusaha mengembangkan jalannya keuangan dalam perekonomian sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran yang bertujuan akhir adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, teori penerimaan negara adalah teori yang membahas beberapa sumber penerimaan negara, membahas dan menganalisis perbandingan keuntungan atau kerugian dari berbagai bentuk pemasukan serta pembahasan prinsip-prinsip yang dilakukan terhadap berbagai pilihan sumber penerimaan negara. Yang ketiga, teori administrasi keuangan menyangkut tentang semua kegiatan dalam bidang keuangan, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan anggaran belanja negara, melakukan pelaksanaan anggaran dan pengawasan terhadap anggaran. Dan teori yang terakhir adalah teori stabilisasi dan pertumbuhan. Ini membahas tentang kebijakan ekonomi dari suatu pemerintahan dan kaitannya dengan kebijakan fiskal yang berhubungan langsung dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Dewasa ini terkait dengan peranan pemerintah yang besar dalam menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang optimum, dan kebijakan pemerintah harus ditunjukkan untuk mengoreksi perilaku masyarakat yang menghindarkan perekonomian mencapai alokasi sumber ekonomi yang efisien, redistribusi pendapatan masyarakat, dan stabilisasi ekonomi. Maka ilmu keuangan negara menjadi demikian kompleks, tidak hanya melihat hanya pada sisi anggaran saja, tetapi juga pengaruh langsung dan tidak langsung dari kegiatan perekonomian agregat. Oleh karena itu, ilmu ekonomi keuangan negara saat ini dipopulerkan kembali sebagai ilmu ekonomi publik atau public economy science. Selanjutnya, hubungan ekonomi publik dengan ilmu sosial. Yang pertama itu hubungan dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi publik merupakan bagian dari ilmu ekonomi. Dengan demikian, prinsip yang berlaku dalam ilmu ekonomi juga berlaku dalam ilmu keuangan negara, walaupun dengan penyimpangan dan kekhususan tertentu. Ilmu ekonomi yang terbagi menjadi mikro dan makro. Ekonomi memiliki kerekatan kuat masalah
mikroekonomi seperti permintaan dan penawaran, pasar, teori harga, dan tercapainya kepuasan maksimum. Juga berlaku dalam ilmu keuangan negara, sama halnya dengan masalah makroekonomi seperti investasi, saving, pengeluaran pemerintah, dan pendapatan nasional. Yang kedua, hubungan dengan ilmu hukum. Dengan melihat ilmu ekonomi publik sebagai satu pengertian, maka jelas ilmu ini berkaitan erat dengan istilah negara, yang termasuk dalam istilah hukum privat maupun publik. Ilmu ekonomi publik akan berkaitan dengan lembaga kenegaraan seperti pemerintah, DPR, BPK, akan juga terkait dengan hukum tatanan negara, ketika hubungan dengan penyusunan anggaran, penetapan pajak, pemungutan pajak, aspek penggunaan sumber penerimaan pemerintah. Selanjutnya, hubungan dengan ilmu politik. Pembagian kekuasaan, penggunaan, dan pengawasan akan terkait dengan studi ilmu politik. Penentuan budget, pembagian atau alokasi budget antar departemen, lembaga resmi dalam perwujudan adalah aplikasi ilmu politik. Demikian pula dengan penetapan pajak baru, pinjaman pemerintah, PMDN, dan PMD adalah juga persoalan politik dalam bingkai negara untuk penguatan keuangan negara. Selanjutnya, peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain: yang pertama, menetapkan kerangka hukum atau legal framework yang melandasi suatu perekonomian. Yang kedua, mengatur atau meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak. Yang ketiga, memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, pinjaman simpanan, dan asuransi. Dan yang keempat, membeli komoditas tertentu yang termasuk dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan, dan masih banyak lagi. Sekian materi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.